Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku.
hormat kami Tuhan. Yes, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang lain. Mari Bapak Ibu tinggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau mulia, nama-Mu besar, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami hadir di rumah Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau pagi ini kami tidak kekurangan apapun Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biar Tuhan pagi ini kami beribadah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan beracara, mengurapi kami semua. Terlebih pemimpin song leader, singer dan pemusik semua Tuhan yang melayani kami, bawa firman Tuhan. Tuhan urapi sehingga apapun yang kami dengar, yang kami kerjakan, pujian kami semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Semuanya Tuhan pujian kami dapat membawa kemenangan, memberikan kelegaan, membawa kelepasan bagi kami semua yang letih lelah Tuhan. Semuanya Tuhan Kau mau singkirkan karena di dalam Kau Tuhan kami mendapat kelegaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kau tahu segala kebutuhan apapun dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan. Kami melihat Tuhan banyak perkara besar akan terjadi di dalam Tuhan. Kami akan naik level iman kami terus bertumbuh Tuhan. Di dalam Kau Tuhan kami banyak melihat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah di awal ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Boleh tengok kiri kanannya? Kita boleh kasih salam satu dengan yang lain. Kita katakan oh giranglah. Haleluya. Kita boleh tatap saudara kita di kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Yuk kita mau tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, jangan ragukan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita mau katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, haleluya, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu yang percaya akan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu dan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita, amin. Percaya Allah ada di tempat ini, amin. Haleluya. Yang rindu sungguh-sungguh memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Yuk kita mau terima sukacita surga yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikannya. Kalau kita bisa ada di tempat ini, bersekutu dan beribadah, amin. Kita akan angkat pujian besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu.
Haleluya. 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 Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh hantar kami di rumah-Mu. Tuhan sambut kami dengan kasih. Tuhan sambut kami dengan cinta-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan belayan-Mu yang begitu lembut. Roh-Mu menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berpikir Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga bukan hamba Tuhan, Engkau hanya memakai lidah bibir hamba. Tetapi sesungguhnya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Karena kami percaya dan kami merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah, ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Luar biasa, sehat ya? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu ini gereja memiliki tema ya. Kita punya tema besar kita selama 1 tahun menjadi terang. Nah untuk minta tolong HP-nya. Untuk bulan ini, bulan September ini, gereja mempunyai tema apa yang ada di sekitarmu. Wah menarik nih Bapak Ibu ya. Menarik sekali ya tema ini ya. Apa yang ada di sekitarmu ya. Tema bulan September. Tapi hari ini firman Tuhan kita mau bagaimana mempelajari ya tentang satu prinsip ya. Kita berpikir besar ya. Tetapi kita mulai dengan sesuatu yang kecil ya. Bahasa kerennya think big ya. Start small gitu ya kan. Berpikir besar tetapi kita bisa memulai dari yang kecil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat menjadi terang, saya juga mau menyamakan bagaimana kita juga bisa menjadi excellent ya. Karena waktu saya menyelidiki, waktu saya mempelajari ya tentang yang namanya excellent, ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya boleh terima, yang saya boleh memahami, dan Tuhan membukakan banyak tentang yang namanya excellent Bapak Ibu. Nah mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, excellent artinya adalah di sini excellent artinya adalah bagus atau luar biasa, unggul, melebihi rata-rata. Nah, waktu kita mau menjadi terang, tentunya juga kita harus excellent ya. Di mana kita bisa sesuatu yang artinya bagus. Kita memiliki satu pekerjaan yang kita kerjakan itu baik, bagus ya, luar biasa ya. Tadi saya tanya, apa kabarnya? Luar biasa ya kan? Berarti kita mau menjadi excellent. Kita juga mau melakukan hal yang melebihi daripada rata-rata. Inilah excellent Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat selanjutnya ya, di sini dikatakan orang yang excellent adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang baik, yang bagus, yang melebihi daripada ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Ekspektasi adalah harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Inilah orang yang excellent, orang yang adalah melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan bagus, melebihi daripada ekspektasi. Nah kalau kita menjadi orang Kristen yang excellent, kita menjadi anak Tuhan yang excellent, saya percaya hidup kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Amin? Amin? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
perlu kita ketahui ya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Mari sama-sama kita katakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Mari sama-sama jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita melihat ayat ini, Allah kita adalah Allah yang excellent. Betul? Karena dia bekerja, di sini dikatakan dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Jadi dengan kata lain, dengan mudah kita bisa melihat pekerjaan Allah. Ini apakah pekerjaan Allah atau bukan dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bahwa Allah melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Dan dia akan melakukan juga jauh daripada apa yang kita doakan. Kalau Allah kita adalah Allah yang excellent, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai sahabatnya, kita juga harus hidup dalam excellent seperti Allah kita. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang apa ya Bapak Ibu, nggak mungkin bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan sesuatu yang benar melebihi dari yang diminta atau istilahnya adalah going for the extra mile. Ya, dia melakukan jauh lebih banyak, lebih banyak daripada apa yang diminta. Seorang karyawan misalkan, dia disuruh melakukan satu pekerjaan A. Tetapi ternyata dia bisa melakukan A+, dia bisa melakukan A tambah B, dia bisa melakukan A tambah C. Itu adalah orang yang excellent. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, excellent bukan berarti mewah ya. Karena untuk mencapai excellent dibutuhkan yang namanya iman. Ya, kembali lagi sebagai anak-anak Allah, untuk kita dapat mencapai excellent dibutuhkan yang namanya iman dan determinasi. Apa itu determinasi? Ketetapan hati dalam mencapai maksud atau tujuan. Jadi bukan hanya iman saja, oh iya saya beriman. Tetapi kita juga melakukan, di sini dikatakan ketetapan hati kita untuk mengerjakannya. Maka sesuatu itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau cuma hanya beriman saja, tetapi kita nggak punya ketetapan hati untuk melakukannya menjadi sesuatu yang terwujud. Ya sama juga kita cuma berangan-angan, bercita-cita, tetapi tidak pernah akhirnya membumi. Ya, excellent tidak seperti itu. Ya, di sini dikatakan excellent bukan berarti mewah karena untuk mencapai excellent dibutuhkan iman dan determinasi yang tinggi untuk tidak menyerah meskipun bertemu dengan namanya kegagalan. Jadi orang yang excellent itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Oh, orang yang excellent, orang yang hidup di dalam terang, dia nggak pernah gagal. Mungkin dia gagal, mungkin dia bertemu dengan yang namanya kegagalan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita, waktu kita bertemu yang dengan kegagalan, kita bukan menjadi nyerah, kita bukan menjadi berhenti, tetapi kita terus melakukan yang namanya pekerjaan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, excellent berarti memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan. Tidak bicara tentang kemewahan, tetapi tentang memaksimalkan dengan memberi yang terbaik di tangan kita. Jadi excellent, Bapak Ibu, orang yang excellent adalah sekali lagi orang yang memberikan yang terbaik. Melebihi daripada ekspektasi, melebihi daripada apa yang mungkin orang inginkan. Kita bisa mengerjakan jauh lebih baik lagi, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nah, excellent juga bukan berarti kita berpikir, wah nggak ada alatnya, wah nggak ada bahannya, oh nggak ada segala sesuatu jadi saya nggak bisa mengerjakan. Tidak Bapak Ibu, tetapi orang yang excellent adalah orang yang bisa bekerja dengan apa yang ada di tangannya. Dengan apa yang dia punya di tangannya. Bukan berpikir sesuatu yang mengawang-awang, wah nggak bisa ini mah, nggak bisa dikerjakan. Kalau nggak ada bahannya, kalau nggak ada toolsnya, kalau nggak ada alatnya nggak bisa dikerjakan. Itu bukan orang excellent. Orang excellent punya pengertian, dia bisa melakukan jauh lebih baik, jauh lebih bagus dengan apa yang ada di tangannya. Kalau Anda hari ini ada di tingkat rata-rata Bapak Ibu, ya mungkin Anda berpikir, oh saya hari ini ada di tingkat rata-rata. Jangan kecil hati.
setiap orang yang ada di atas rata-rata, kalau Bapak Ibu lihat orang yang ada di atas rata-rata, dia juga pernah ada di tingkat rata-rata. Saya ulangi, orang yang Bapak Ibu lihat hari ini sukses di atas rata-rata, itu juga mereka pernah mengalami pada tingkat rata-rata. Cuman yang membedakannya apa? Dia tidak berhenti pada tingkat rata-rata tersebut. Tapi dia terus bergerak, dia terus bergerak, dia terus bergerak. Yang sampai akhirnya dia mencapai tingkat di atas rata-rata. Itulah orang excellent. Tapi kalau hari ini kita hanya berhenti di tingkat rata-rata saja. Kita nggak mau lagi move on. Kita nggak mau maju lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan ada di level rata-rata tersebut. Tapi kalau hari ini kita punya ketetapan hati untuk kita terus maju, bergerak, maka kita sebentar lagi akan menuju yang namanya di atas rata-rata. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat orang yang sukses, orang yang berhasil, itu jangan sirik, itu jangan iri. Karena apa? Karena dia sudah melakukan jauh lebih apa yang daripada kita lakukan. Mungkin kita baru melakukan satu stepnya 1 sampai 5. Tapi dia jauh melebihi, dia sudah melakukan step yang 6, 7. Masalah mungkin dihadapi sama dengan dia. Mungkin problem sama dihadapi dengan kita. Tetapi dia tidak diam. Dia terus bergerak, dia terus bergerak, dia terus maju. Dia terus move on. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi sukses. Itu pun Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang excellent. Dia gak mau anak-anak Tuhan. Dia gak mau murid-murid Tuhan. Dia gak mau sahabatnya. Itu hanya level saja yang namanya rata-rata. Tapi dia mau setiap kita. Tuhan mau setiap kita di atas rata-rata. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, ini satu rahasia. Yang kalau kita pahami, kita akan menjadi sesuatu yang kita bisa bergerak terus. Dan hari ini kita gak akan bisa diam. Kita akan terus bergerak. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita. Kita akan terus bergerak. Dan kita mau mencapai menjadi orang yang excellent. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari ada satu cerita yang mungkin sering kita dengar. Ada satu cerita mungkin yang seringkali Bapak Ibu sudah seringkali bacakan. Ada di dalam Markus pasal ke-6 ayat ke-34 sampai 41. Ini cerita yang sudah banyak Bapak Gembala, Bapak Pendeta juga sering membawakannya. Tapi hari ini bagaimana kita melihat sesuatu yang Tuhan mau singkapkan lebih lagi dalam lagi. Supaya kita bisa memahami tentang firman Tuhan ini. Markus pasal 6 ayat 34 sampai 41 ada di depan. Saya akan bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35, pada waktu hari mulai gelap, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36, sulurlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu mereka menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu ia mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikan kepada semua murid mereka. Kalau kita baca, kita pahami cerita ini, ada satu kalimat yang keluar dari mulut saya. Wow. Kenapa Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Ya, di mana 5.000 orang itu mereka bisa dikasih makan. Itu belum termasuk perempuan. Cerita mujizat yang sangat luar biasa. Suatu breakthrough, suatu terobosan yang sangat luar biasa.
Karena apa Bapak Ibu? Karena prinsip yang utama yang bisa kita pelajari ya dari ayat ini, bagaimana kita bisa menjadi breakthrough. Bapak Ibu lihat di sini, Yesus memberi tantangan kepada murid-muridnya. Satu tantangan yang besar. Yesus memberikan tantangan iman kepada murid-muridnya. Mungkin biasanya murid-muridnya hanya melihat Yesus melakukan mujizat. Mungkin biasanya murid-muridnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Hari itu Yesus memberikan satu pekerjaan yang besar kepada mereka. Menantang mereka, iman mereka. Memberikan pekerjaan yang besar kepada mereka. Bapak Ibu, apa yang kalau kita baca dari ayat ini, apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka panik. Panik ya. Orang segini banyak Tuhan. Ya, mau dikasih makan. Ya, uang 200 dinar aja nggak cukup untuk membeli makanan yang banyak. Terus mereka kasih secuil. Tetap aja nggak cukup Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Secara logika, manusia pada kebanyakan umumnya berpikir seperti itu. Seperti murid-murid Yesus. Mereka berpikir dengan adanya masalah yang besar, maka perlu modal yang besar agar masalah ini dapat terselesaikan. Seperti murid Yesus. Ada masalah yang besar, mereka berpikir harus ada uang yang banyak untuk bisa membeli mereka makanan dan memberikan orang-orang itu makan. Harus ada modal besar. Apakah kita juga berpikir demikian hari-hari ini? Waktu kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita berpikir, wah ini sih harus ada modal yang besar. Wah ini sih harus ada kerja yang besar. Wah ini sih harus ada effort yang besar. Kita juga berpikir demikian. Memang itulah kebanyakan manusia pada umumnya berpikir demikian. Kalau kita sedang menghadapi masalah yang besar, maka kita perlu modal yang besar untuk mengalahkan masalah yang besar itu. Kita lupa. Ada satu prinsip yang sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kunci? Kunci. Bapak Ibu lihat. Kunci yang kecil itu bisa membuka yang namanya pintu yang besar. Sekalipun pintu itu segede 5 meter tingginya kali 3 meter, 2 biji, 2 pintu. Tapi dia bukan dibuka dengan satu kunci yang besar gitu Bapak Ibu. Yang harus digotong sama 5 orang kuncinya. Tidak. Kunci itu mungkin sebesar ini. Dan kunci itu bisa membuka pintu yang besar. Ada berapa banyak dari kita hanya berpikir, kalau kita menghadapi masalah pintu yang besar, maka kita perlu juga kunci yang besar, yang bahkan lebih besar daripada pintunya, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi prinsip yang sederhana yang kita lihat sehari-hari dan bahkan ada dalam kehidupan kita, kita melihat kunci yang kecil. Dia bisa membuka pintu yang besar. Imanmu yang Yesus katakan hanya sebesar biji sesawi, tapi bisa mendatangkan berkat dari surga. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita hari ini, kita lupa prinsip tersebut. Murid-muridnya panik, mereka mengambil jalan pintas. Seperti kita juga kalau ngadapin masalah, kita ambil jalan pintas. Apa jalan pintas yang diambil oleh murid-muridnya? Sederhana, gampang, seperti kita ya. Sederhana dan gampang. Udah suruh mereka pergi. Ya kan, makan di desa-desa, cari makanan sendiri, selesai masalah kita. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Betul. Ada masalah, ya kan? Waduh, nggak bisa ini, nggak bisa itu, gampang. Sekarang ada yang namanya pinjol, gitu ya. Pinjem aja, cuman foto doang depan kamera sama KTP, jepret, berapa menit keluar gitu ya. Tapi kita nggak berpikir setelah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berpikir seperti yang Yesus mau kepada murid-muridnya. Bukan berpikir seperti murid-muridnya dan pikiran kebanyakan manusia pada umumnya. Kita hanya berpikir secara singkat dan shortcut, ya. Tanpa berpikir apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Memahami pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan rencana saya, bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan yang ada di dalam diri saya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya dari cerita ini,
ada satu gambaran yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-39 Bapak Ibu. Tetapi berkata kepada mereka berapa banyak roti, ayat yang ke-39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Tolong dikembalikan bisa gak? Ini ayat 39 Bapak Ibu dikatakan di sini. Lalu menyuruh orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat selanjutnya tadi katakan 40 gini. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada 100, ada 50 orang. Bapak Ibu memahami gak? Yesus, dia melihat masalah yang besar. Harus memberi makan 5.000 orang. Lalu Tuhan menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, satu kelompoknya, ada yang 50. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau misalkan 5.000 dibagi satu kelompok 100, kira-kira ada berapa kelompok? Ada berapa? Ada 50. Wow, matematikanya jago ya. Kalau ada 5.000, lalu ada kelompok-kelompok yang sudah Tuhan beri, ada satu kelompok 50, ada berapa kelompok? Ada berapa? Ada 100. Ya, ada 5.000 ya. Tuhan suruh berkelompok, satu kelompok misalkan ada 50. Berarti dia ada 100 kelompok. Bapak Ibu lihat. Perhatikan, saya mendapat berkat dari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dan perhatikan. Yesus, dia menghadapi masalah yang besar. Dia harus memberi makan 5.000 orang lebih. Tetapi dia menyederhanakan masalah itu. Bukan mengecilkan, bukan menganggap remeh masalah, bukan. Tetapi sekarang yang tadinya masalah yang besar 5.000 itu, dia suruh dibagi kelompok. Taruhlah campur, ada yang 100, ada yang 50. Bisa gak jadi 75 kelompok? Bisa. Ada yang 50, ada yang 100, satu kelompoknya. Total seluruhnya ada 75 kelompok. Dari yang harus 5.000 di manage, sekarang hanya memanage 75 kelompok. Waktu saya baca ini, saya melihat ada pekerjaan Tuhan yang ingin kita pahami di sini Bapak Ibu. Kenapa? Kita seringkali melihat masalah yang besar. Dan kita berpikir yang besar sekali akan masalah itu seperti tadi. Tapi sesungguhnya Tuhan mau kita menyederhanakannya. Supaya kita bisa mengerjakan dengan apa yang Tuhan beri di tangan kita. Amin. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Pohon yang besar, ya, yang berbuah lebat gitu Bapak Ibu. Yang berdaunnya berbuah banyak, berdaunnya lebat, batangnya kokoh, cabangnya kokoh, rantingnya kokoh. Lalu di zoom in. Pohon yang besar tadi, yang berbuahnya banyak, daunnya lebat, batangnya besar. Awalnya dari apa? Dari apa? Dari benih. Amin. Amin. Dari yang kecil. Dari yang kecil. Sehingga menjadi yang besar. Bapak Ibu tahu, saya nanam tanaman Bapak Ibu. Benih gak ada yang mahal. Sekalipun dia Jepang punya. Paling mahal saya beli benih, satu benih adalah Rp8.000. Itu melon dari Jepang. Katanya melon yang mahal. Itu cuma benihnya 8.000. Yang mahal apanya? Tanahnya. Betul gak? Kalau kita mau nanam, bukan benihnya yang mahal. Tanahnya yang mahal. Beli tanah di Jakarta, nanam berapa duit? Benihnya gak mahal. Tapi berapa banyak kita protes. Tuhan, kok cuma 10.000 di tangan saya Tuhan? Tuhan, kok cuma 500 Tuhan? Saya butuh 5 juta loh Tuhan, kenapa dikasih cuma 500 Tuhan? Tuhan, kok dikasih segini sih Tuhan? Saya kan perlu rumah Tuhan, saya kan perlu kendaraan Tuhan. Kok cuma dikasih motor sih Tuhan? Berapa banyak dari kita yang tidak berpikir bahwa tadi pohon yang besar itu, yang berbuah banyak itu dan lebat itu, dia berasal dari benih yang kecil.
Berapa banyak kita melihat bahwa dipercaya sama Tuhan untuk melakukan yang besar. Tuhan mau kita dipercaya dari yang kecil. Tetapi kita tidak melihat hal itu sebagai sesuatu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mata kita karena hidup kita masih hidup dalam kebanyakan manusia yang lama. Yang melihat, saya punya masalah 5 juta, saya harus punya uang 10 juta. Atau minimal 5 juta, atau minimal 5 juta 500 biar ada kelebihannya. Itu manusia yang hidup yang kebanyakan. Dan ternyata kalau kita berpikir juga seperti itu, kita hidup seperti orang yang belum bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan gini. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan bilang gini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, di sini Tuhan selalu menginginkan kita setia. Dari hal yang besar, tidak dari hal yang kecil. Apa itu? Mungkin keluarga kita. Belajar setia sebagai seorang suami, belajar setia sebagai seorang istri, belajar setia sebagai seorang anak. Bapak Ibu, disitulah Tuhan mau. Maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita. Seringkali kita cuma menuntut Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kita tidak menyadari bahwa ada yang kecil di tangan kita yang bisa kita kerjakan dan kita tidak mau mengerjakannya. Kalau Tuhan tidak berikan yang besar. Berapa banyak kita yang seperti itu. Tapi hari ini apa yang ada di tanganmu? Kerjakan, Tuhan bilang. Bagikan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Maka itu akan menjadi yang dahsyat dan mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Kalau kita memahami konsep ini. Kalau kita memahami firman Tuhan ini. Maka tidak ada lagi orang-orang yang duduk diam di tempatnya. Tapi akan terus bergerak untuk menjadi yang excellent. Untuk menjadi terang di sekitar kita. Amin. Apa yang ada pada kita. Apa yang ada di sekitarmu. Waktu itu cuma ada 5 ketuk roti, 2 ekor ikan. Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang dahsyat, mujizat yang besar. Jangan berpikir, cuma 5 ketuk roti, 2 ikan, apa artinya? Bapak Ibu lihat. Daud ya, dalam firman Tuhan ini 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Hanya 5 batu yang licin, waktu dia mau menghadapi Goliat yang besar, yang tinggi besar. Tingginya berapa meter tuh ya? 3 meter kali ya. Yang besar. Tapi Daud yang ada di sekitarnya saat itu hanya 5 batu yang licin. Kenapa Daud gak cari batu yang gede? Wah, Goliat masa ditimpuk sama batu yang kecil. Ya kan, logikanya masuk gak? Kena gak? Mati gak? Kalah gak dia? Kalau secara logika gak masuk, gak kalah. Dia gak akan kalah. Harus cari batu yang lebih gede dari Goliat. Untuk lempar dan Goliatnya kena, mati, menang gitu ya. Tapi ternyata enggak tuh. Karena bukan batunya yang menjadi masalah. Tapi Daud tahu dia punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang besar. Bukan batunya yang harus kita cari untuk mengalahkan. Tetapi batu hanya sebagai perantara Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hal di tanganmu adalah sebagai perantara untuk Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Untuk mengubahkan hidupmu. Apa yang menjadi kemampuanmu. Apa yang menjadi kebisaanmu. Apa yang menjadi hal yang ada dalam dirimu. Kembangkan itu. Tuhan akan pakai untuk menjadi alatnya. Tuhan akan pakai dan akan jadikan hal yang besar. Ya, saya mah udah tua, David. Saya mau ngapain lagi? Oh, tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu masih ada di dunia, saya mau bilang sama Bapak Ibu masih dipakai oleh Tuhan. Amin. Bukan berarti, udahlah saya udah tua lah, saya udah gak bisa apa-apa. Tunggu dulu, enggak. Bapak Ibu masih ada di dunia, Tuhan masih punya perjanjian dengan kita, gitu ya kan. Tuhan mau kita melakukan perkara Tuhan, gitu ya kan.
Dengan apa? Berdoa, ya, menegur sapa. Halo, shalom ibu, apa kabar? Berat gak? Nggak berat ya Bapak Ibu datang ke gereja, ada ibu di sebelah tegur, ibu apa kabar? Tadinya dia lagi sakit hati, tadinya dia lagi ada kemarahan. Waktu ditegur, shalom apa kabar bu? Gitu ya, sehat ya bu? Oh iya sehat. Mau gak mau dia akan senyum ya. Maka yang tadi sakit hatinya menjadi hilang. Dipakai gak sama Tuhan? Dipakai. Wah doa di rumah. Buat Bapak Gembala, buat Bapak Pendeta, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat majelis, buat jemaat Tuhan, buat program-program gereja. Wow, itu dahsyat Bapak Ibu, dahsyat. Kalau kita bekerja, ada yang dukung dengan doa, itu kayak kita masak air. Ya, air di dalamnya dipanasin gitu ya, mendidih gak? Mendidih. Jemaat pelayan Tuhan yang akan melayani juga akan semangat. Jadi tunggu dulu kalau bilang, wah saya mah udah gak bisa apa-apa. Saya sudah lanjut usia, tunggu dulu. Bapak Ibu, Tuhan masih mau pakai kita. Daud saja untuk mengalahkan Goliat, dia cuma memakai 5 batu. Saya gak tahu tuh berapa batunya yang akhirnya menjatuhkan Goliat. Mungkin 1. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tahu cerita tentang Musa? Waktu Tuhan mau memakai dia bilang lah alasan banyak ya gitu ya. Dia bilang saya gak pandai berbicara, saya gak fasih lidah, saya gak ini, saya gak itu. Tuhan pakai orang lain aja, jangan saya. Akhirnya Tuhan bilang apa sama Musa? Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Cuman tongkat Bapak Ibu. Yang dipakai Musa berjalan untuk membantu dia. Tuhan bilang, Musa cari dulu traktor. Musa cari dulu alat yang besar supaya kamu bisa kamu cari panah atau kamu cari senapan atau cari tombak yang tajam lalu kamu bunuh Firaun. Cari dulu. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Tuhan tanya, yang ada padamu apa? Tongkat Tuhan. Tuhan jadikan itu mujizat yang luar biasa. Amin. Tongkat itu berubah menjadi ular. Dan disitulah Firaun melihat kedahsyatan Tuhan, Allah kita. Untuk menjadi terang, bukan kita yang akan dipuji. Tapi Tuhan kita yang akan dipermuliakan. Amin. Untuk kita jadi excellent, bukan kita yang akan dipuji. Tapi nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Maka waktu nama Tuhan dipermuliakan karena hidup kita. Apa yang terjadi? Wah, doa apa aja langsung cash Tuhan kasih. Amin. Karena dia sudah lihat gitu Bapak Ibu, dia bangga sama anaknya nih gitu ya kan. Ya kan? Dia mau minta apa aja dikasih Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia memang membanggakan gitu ya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Mungkin kalau anak kita membanggakan minta apa aja beliin gitu ya kan. Demikian juga dengan kita. Kalau nama dia dipermuliakan oleh karena hidup kita. Jangan khawatir Bapak Ibu apa yang kau perlukan. Dikasih cash sama Tuhan. Amin. Pagi doa malam udah ada. Mau gak? Mau gak? Mau dong, saya juga mau ya kan. Tapi apa? Hidup menjadi excellent. Hidup menjadi terang. Itulah yang Tuhan mau pada hidup kita. Bapak Ibu, saya coba tarik apa yang saya khotbahkan ini. Tuhan berikan hikmat nih sama saya. Ya, ini cuma ide saya Om Jo ya. Om Step, ini cuma ide saya nih Om. Om Daniel, ini cuma ide saya. Kan kita punya misi, punya keinginan memperluas yang namanya gedung gereja nih Bapak Ibu. Sebelah gedungnya mau dijual. Sudah tahukah Bapak Ibu? Sebelah rumahnya mau dijual. Kalau misalnya itu menjadi buat gereja, kita luaskan di situ. Minimal nanti kita bongkar, kita buat parkir gitu ya. Atau nanti bisa 2 acara gitu, sekolah minggu bisa di situ atau enak Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari ujung gereja sama. Nah dia sampai sini, sampai tiang ini Bapak Ibu. Kalau kita kan sampai ke belakang lagi. Lumayan juga ya kalau dibikin pintu ke sini gitu ya kan. Nah Bapak Ibu saya coba melihat nih ada masalah yang besar ya kan. Ternyata kita butuh dana 2M. Gede gak? Bukan 20.000. 2M. 2 ember pernah lihat gak Bapak Ibu? Waduh segitu banyak kalau recehan semua berapa ember itu Bapak Ibu. Kalau logaman semua 1000-an berapa banyak ya. Punya masalah besar Om Jo, kita ya Om Jo ya.
Mau beli gak punya duit. Gak punya, ada 2M gitu ya. Ada sih ya berapa ratus juta gitu ya. Tapi kita butuh 2M buat beli gedung sebelah. Masalah gak? Masalah gak? Masalah seperti Daud menghadapi Goliat. Masalah seperti murid-muridnya, seperti Tuhan harus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya punya pikiran gini Bapak Ibu. Ini ide saya nih. Oke, saya pikir-pikir. Cari 2M, tanya Om Stefanus bisa berapa Om? 300 juta. Om Daniel bisa berapa Om? 500. Om Jo bisa 1M enggak Om? Berat juga. Ketawa Om Stef. Berat ya Bapak Ibu ya, berat gak? Agus, bisa berapa 100 juta katanya. Wewe langsung ketawa dia jengir. Ya berat juga ya. Jadi saya pakai istilah, saya mendengar ada salah satu gereja, dia pakai istilah namanya seat campaign. Kampanye kursi gitu ya. Kampanye kursi, bahasa Indonesianya jelek banget ya Pan. Ya, di sini seat campaign maksudnya adalah bagaimana ya tadinya 2 miliar, sekarang menjadi kita hanya menjual 2.000 kursi saja. Belum paham kan ya? Nggak apa-apa, sama saya juga paling belum paham. Kita hanya menjual sekarang, tadi kita butuh 2M, sekarang jadi kecil tuh. Jadi tinggal 2.000. Kita perlu jual kursi 2.000. Nah, maksudnya di kursi di sini bukannya satu ke kursi ini Bapak Ibu, bukan ya. Tapi ini istilah aja. Lalu kita juallah kursi itu seharga 1 juta. 1 juta kali 2.000 dapat gak 2M? Dapat gak? Dapat gak? Simpel ya. Simpel Om Jo. Kita cuman jual kursi 2.000 biji ya. 2.000 ya. Dengan harga 1 juta maka kita akan dapat rumah sebelah. Berapa lama? Enggak seumur hidup, enggak Bapak Ibu. Cuman 10 bulan. Cuman 10 bulan. Lalu bayarnya dicicil. Kan sekarang lagi zaman ya, bayar nyicil gitu ya. BTN bayar tapi nyicil gitu ya. Bayarnya dicicil. Paham ini dulu Bapak Ibu. Kita butuh masalah yang besar, kita sederhanakan. Kita hanya menjual kursi 2.000 dengan satu kursi 1 juta dalam waktu 10 bulan. Maka apa yang terjadi? 10 bulan kita kumpulkan 1 juta, berarti per bulannya kita kumpulkan berapa? Kita nabung berapa? 100.000. Betul ya? 100.000 kan? Kan kita kan 10 bulan harus terkumpul 1 juta ya. Kursinya kan tadi harganya 1 juta nih. Untuk beli satu kursi, waktunya 10 bulan, berarti setiap bulan kita cicil 100.000. Ngoni murah kah? 100.000 sebulan. Murah katanya ya kan. Ya 100.000. Kalau dibagi mingguan, taruhlah jadi 4. 100 dibagi 4 berapa? 25.000. Seminggu cuma 25.000 kita nabung. Kita komitmen 25.000 setiap minggu. Maka 10 bulan kemudian kita bisa beli bangku 1. Kalau dibagi 1 hari berapa? Ternyata 3.571,43 rupiah. Dari harga kopi aja 5.000 kopi hitam, ini cuman ngumpulin sehari 3.571. Tadinya kita ngopi 2 kali karena kita mau komitmen ya kan membantu gereja supaya dapat tempat sebelah menjadi lebih luas, maka kita kurangin ngopinya. Sehari biasanya 2 kali, cuman jadi sekali. Saya tabung ya, yang 5.000, 3.500, tapi saya anggapnya 3.600 aja Bapak Ibu. Biar gampang hitungnya ya kan. 3.600 seminggu, sebulan, 10 bulan dapat sekian. Itu mah kecil, mungkin ada yang gajinya lebih besar. Oke, belilah 2 bangku. Dengan sehari Anda cuma menabung 7.200. Ya masih kecil juga ya. 10 bulan 2.100.000 saya bisa lebih. Silakan, puji Tuhan. Belilah 3 bangku. Maka 10 bulan, bukan seumur hidup ya, sekali lagi 10 bulan akan dapat terkumpul 3.240.000. Ya ilah, kok David 10 bulan 3 juta. Kekecilan, saya bisa lebih dari itu, puji Tuhan. Belilah 4 bangku. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan, 4 bangku beli Bapak Ibu. Maka 10 bulan, tiap bulannya nabung ya 430.000, sisihin nih. Udah kasih perpuluhan, udah kasih persembahan, sekarang kasih komitmen ya. Sebulan saya kasih 432.000. Maka kita bisa beli 4 bangku.
10 bulan akan dapat 4.320.000 rupiah. Wah, kok ternyata saya bisa lebih. Puji Tuhan. Saya bikin paling gede 5 lah, ya kan. Saya bisa beli 5 bangku kok. 5.400.000 10 bulan mah kecil. Puji Tuhan. Belilah 20 bangku Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita beli 1 bangku ada 400 orang, maka kita akan dapat 4.300.000 rupiah. 432 juta. Kita dapat 432 juta kalau ada 400 orang beli 1 bangku. Lalu kita cari lagi yang beli 2 bangku 350 kita dapat 756. Lalu kita cari seterusnya sampai ada 5 bangku mungkin diborong sama Om Step 40 bangku. Ya, maka akan terkumpul 216 juta. Tuh Om Step udah ketawa berarti kecil Fit itu mah Fit katanya ya kan. Kecil katanya. Saya pikir saya harus kasih 1 M gitu. Enggak Om, borong aja Om, 5 bangku, 40 ya kan, 5 kali ini adalah 200 bangku Om, ya. 200 bangku terkumpul. Dan ternyata setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, ya dari orang ini 2.000 kursi yang terjual kita dapat 2.160.000.000. Bisa capai gak? 10 bulan Bapak Ibu. Rumah mau dijual udah 3 tahun, 2 tahun kita masih nongkrong Bapak Ibu. Oh Tuhan Yesus ya kan. Waktu saya diberikan nikmat, wah iya benar juga. Wah saya mah bisa 3 bangku tuh ya gitu ya Bapak Ibu ya. Wah istri saya bilang, wah dia bisa 3 bangku ya kan. Wah Ci Ika bisa 5 bangku ya kan. Om Vicky gak mau kalah ya kan. Saya 10 Kak, kamu 5, saya suami. Bisa gak Bapak Ibu? Maka dalam waktu 10 bulan Om Jo, tanda tangan kontrak Om. Tanda tangan akte jual beli. Habis itu ada kelebihan 160 juta kita bongkar, kita rapihin. Amin. Selesai gak Bapak Ibu? Dari 3 tahun yang lalu itu tempat 2 tahun kagak jadi Bapak Ibu. Sebelum pandemi ngomongin terus Bapak Ibu. Ini cuma 10 bulan. Kalau kita mau bersama bergerak. Kalau kita mau sama mau menjadi orang excellent. Yang kita ada di step ini. Tapi kita tidak berhenti. Tapi kita terus bergerak. Move on. Terus dan terus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu cerita sama anak. Kasih nanti selebarannya. Ini panitia ya bukan urusan saya. Panitia. Wah Mas saya bisa bantu mah 2 bangku. Puji Tuhan. Enak. Gereja Mama lagi mau ada perluasan. Nina ada skemanya. Kamu bisa mau berapa bangku kamu mau beli. Wah Ma saya bisa 1 Ma. Saya ikutan deh Ma 1. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak mustahil bagi Allah. Tapi masalahnya apakah kita mau bergerak? Atau kita mau diem aja? Sampai 10 tahun juga dijual sama orang lain jadinya ya Bapak. Tapi ini dalam 10 bulan, bahkan bisa kurang, Tuhan bisa beri kepada kita. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Masalah besar, kalau kita sederhanakan, kita jalani dengan apa yang ada dengan kita, semua akan bisa kita capai. Amin Bapak Ibu. Apa yang ada di sekitarmu, apa yang ada di tanganmu hari ini, kerjakan itu, lakukan itu. Maka Tuhan akan memberkatinya. Jangan pernah pikir kecil. Kalau dihitung-hitung, ya kecil banget. Satu hari cuma ngumpulin 3.600. Jangan pikir seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat hasilnya kalau dikumpulin. Ya, sehari 3.600 Bapak Ibu. Lalu 10 bulan dapat 1.080.000. Lalu terkumpul sebanyak 2.000 kursi. Maka rumah sebelah akan menjadi milik kita. Amin. Dan pekerjaan Tuhan akan semakin dilebarkan. Dan akan kita berharap ada juga banyak jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Tim musik, song leader, singer, silakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah firman Tuhan pagi hari ini yang ingin disampaikan. Mari untuk menjadi terang, kita perlu belajar menjadi orang yang excellent. Excellent artinya adalah bagaimana kita bisa melakukan yang baik, yang bagus, yang benar. Bahkan melebihi dari ekspektasi orang. Kita bisa melebihi daripada apa yang orang harapkan. Kita bisa lebih melakukannya. Dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi angkat 1 pujian. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sedang menghadapi masalah yang besar. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti punya masalah, masing-masing setiap kita. Sekali lagi saya nggak mau katakan masalah saya adalah masalah yang paling besar daripada masalah semua yang ada di sini, tidak. Atau Bapak Ibu tidak bisa bilang, wah masalah saya mah paling besar, kalau masalah Anda mah tidak besar karena Anda punya uang. Oh tunggu dulu Bapak Ibu, ada orang juga punya uang tapi mau menyelesaikan masalah tidak bisa. Tetapi setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ingat satu hal, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan cuma mau bilang, David, Bapak Ibu, apa yang bisa engkau kerjakan? Maka aku akan bekerja, apa yang kau lakukan? Besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Karena dia sudah melimpahkan kasih dan anugerahnya kepada kita. Bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, besar anugerah. Pahami pujian ini. Dia memberikan anugerah dan kasihnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini. Semakin hari, waktu demi waktu, bertambah, dan bertambah terus. Mungkin kita bisa mengatakan, cukup Tuhan, cukup. Sudah begitu banyak anugerah-Mu, sudah begitu banyak kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia memberikan jauh apa yang kau pikirkan. Dia akan memberikan jauh apa yang kau doakan. Karena anugerahnya besar buat saudara dan saya. Besar anugerah-Mu. Oh Jesus, thank you Lord. Semakin hari, semakin kami bertambah usia, Tuhan terus memberikan berkat-berkat itu buat kami yang semakin besar dalam hidup kami. Oh, sekali lagi besar anugerah-Mu. Ini Bapak Gembala. Terima kasih Bapa di surga kalau kami pada hari ini boleh ada di dalam ibadah. Apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami kerjakan kiranya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menaikkan segala hal dalam hidup ini lewat doa. Terima kasih Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk juga melayani Tuhan lewat apa yang dapat kami layani. Bapa, terima kasih pula kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami terima hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Menjadi terang dalam hidup kami. Boleh satu sama lain saling menguatkan, saling membentuk dan membangun satu kehidupan baru. Terima kasih Bapa. Kiranya apa yang sudah kami terima hari ini, hal-hal kecil yang kami kerjakan, kalau dilakukan bersama dengan Tuhan,
maka hal besar akan nyata di dalam hidup kami. Karena kami tahu Bapa, kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi kami tahu Bapa, sebagaimana yang Engkau janjikan, kalau kita berdoa dan Allah yang mengerjakannya, hal besar akan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini bisa memberikan kekuatan baru, bisa memberikan dampak yang baru, dan nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih buat semua yang kami terima hari ini. Berkati Pak David Yusmita yang sudah melayani kami. Firman Tuhan yang kami dengar, biarlah semuanya boleh menjadi berkat. Hikmat-Mu boleh bertambah-tambah kepadanya dan nama Tuhan boleh dibesarkan. Istri dan anak-anaknya Tuhan berkati, semakin hari tambah hikmat Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah dalam satu keluarga ini bisa diberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka lebih dari apa yang mereka sudah punya. Keluarga dan anak-anak mereka semua. Biar bertambah-tambah hikmat, kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dibesarkan lewat keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua yang hadir dalam ibadah kali ini. Tuhan berkati dengan limpahnya. Nama Tuhan dibesarkan. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Berkati negeri dan bangsa kami. Biar Tuhan pakai pemerintahan yang ada di negeri ini untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nama Tuhan dibesarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bisa mengerjakan pekerjaan besar. Tadi dikatakan, apa hal kecil yang kita buat, hal besar akan nyata. Puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi tujuan kita boleh betul-betul terjadi. Kalau memang Tuhan kehendaki. Saya bilang kalau Tuhan kehendaki, tempat di sebelah bisa kita miliki. Amin. Tuhan berkati. Ayo kerjasama ya. Tuhan memberkati. Bless you. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan yang melayani persembahan. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Daniel untuk berdoa untuk persembahan. Puji Tuhan saudara. Ya, saya tambah dikit yang tadi. Jadi doain untuk pembelian rumah di samping gereja. Nggak rumah sebelah, kita nggak mau cuma sebelah. Kita mau satu rumah. Ya. Rumah di samping gereja. Kalau sebelah ntar agak repot, tapi rumah di samping gereja ya. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan pada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kira itu juga hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan. Biarlah persembahan ini guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami berikan untuk perluasan gereja dan nama Tuhan biarlah dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagimu ya Tuhan, hanya
pengumuman. Sepertinya kegiatan berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Bapak Ibu, hari ini ada pengumuman spesial khusus di mana tahun ini tanggal 5 September yang lalu Bapak Pendeta kita yang kekasih, Bapak Pendeta Jonathan berulang tahun yang ke-70. Kita mau mengundang Bapak Pendeta Jonathan untuk maju. Kita juga mau berdoa buat Ibu Kwan yang kemarin ada kecelakaan jatuh. Jadi nanti kita mau doa sama-sama supaya bisa pulih, recovery segera. Ya, karena kita percaya kalau Om Jo melayani kita bisa sampai sekarang pasti ditemani oleh pendamping yang luar biasa, gitu ya. Silahkan perwakilan dari komisi saya mengundang Bu Sandy Sintike. Dari komisi Ibu silahkan boleh maju ke depan untuk memberikan ya komisi wanita, komisi remaja, pemuda. Perwakilan komisi untuk Umas Ibu Erna. Apa? Oh, ada video klip. Oke. Om Jo boleh dilihat karyanya jemaat, silahkan. Selamat ulang tahun ke-70 Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Dalam kesempatan video ini saya ingin mewakili keluarga dan juga mewakili koordinator ibadah, musik, WL, singers, dan seluruh pelayan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Doa kami kiranya Om Jo terus diberikan kesehatan yang baik dan juga terus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin dan mengembalakan seluruh jemaat Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem Jatinegara. Dan biarlah kebahagiaan terus menyertai Om Jo dan juga kiranya buat seluruh keluarga, anak, cucu, mantu, Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat ulang tahun Om Jo. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Louis Susana Kusmana, Gembala Sidang di Cabang Tangerang. Bersama dengan tim penggembalaan dan gembala-gembala jemaat di ranting-ranting, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Jonathan Lukas yang ke-70. Kami berdoa buat Bapak semoga selalu sehat sejahtera dan semakin rajin dan penuh sukacita melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita GKPY. Yang kedua, kami berdoa supaya Bapak terus berlari di dalam pertandingan iman dan menghasilkan buah-buah yang banyak, berbuah lebat sampai akhir. Lalu kami ingin juga menyatakan kami di Tangerang mendukung pelayanan Bapak dan apa yang Tuhan taruh untuk GKPY melalui Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat ulang tahun Opa Jonathan. Sarang Yeo. Happy birthday Ako. God bless you. I love you. Ako. Heart for you. Bye bye. Happy birthday Ako. Selamat ulang tahun Opa Jo. Sarang Yeo. Dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Om Jo.
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Selamat ulang tahun Om Jonathan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai Om Jo. Berikut perwakilan dari jemaat. Saya mengundang dengan hormat perwakilan komisi dari UMAS Ibu Erna. Silahkan. Silahkan Om Jo maju ke depan. Mungkin di belakangnya boleh ada anak-anaknya mendampingi. Kebetulan ada Ivan di sini, ada Sasa. Karena saya yakin Om Jo nggak mungkin bisa pelayanan kalau anak-anaknya nggak mensupport dan menerima keberadaan papanya. Mungkin sibuk banget gitu di gereja ya, masih mudanya ya. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Silakan Om Jo maju ke depan. Di bawah, di tengah aja Om. Silakan. Mungkin Ivan, Sasa karena Mama lagi berhalangan. Bisa mendampingi di sebelah Papa. Kemudian perwakilan dari komisi pria, Om Akyong silahkan. Perwakilan dari komisi wanita Ibu Meti silakan. Bunga ini tanda harum ya, biarlah pelayanannya memang manis dan indah seperti bunga yang diberikan. Karena nggak ada yang sia-sia kalau kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian dari Yud Yohana silahkan. Kemudian dilanjutkan dari Komisi Anak Ibu Yuli. Dan Sekretariat Ibu Sandy. Kami segenap jemaat GKP Jatinegara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 Om Jo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Saya mengundang Ibu Kartikawati untuk berdoa. Mari saudara kita berdoa. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik ya untuk keluarga Pak Yonatan. Gembala kita yang mengasihi kita semua. Yang peduli sama kita semua telah mengajar kita lebih hari lebih heran lagi oleh firman Tuhan ya Tuhan. Lebih hari kita lebih jelas bahwa firman Tuhan yaitu iya dan amin. Terima kasih, terpuji Bapa, nama Engkau. Bapa Allah kami dalam sorga, Bapa kami boleh mengucap syukur Tuhan pada siang ini. Kami boleh berkumpul, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di dalam gereja ini Bapa. Terpuji Tuhan nama Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Yonatan Tuhan. Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan. Sekarang menjadi 70 Tuhan. Engkau beri dia kesehatan. Engkau lebih pakai lagi Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil. Kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Pakai mereka ya Tuhan lebih heran lagi. Maupun kesehatannya. Maupun apa yang mereka layani.
Apa yang mereka kerjakan Tuhan, nama Tuhan saja boleh ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besarnya. Istri, anak, cucu, mantu Tuhan Engkau pakai, lebih heran lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Dengan setianya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji Bapa nama Engkau, kami juga berdoa untuk ibu kami Tuhan yang kurang sehat pada saat ini Bapa. Engkau tolong jamah, Engkau tolong sembuhkan ya Bapa, Engkau pulihkan Tuhan. Nama Tuhan boleh ditinggikan, dia begitu mendampingi ya Bapak Gembala ya Tuhan. Kemanapun Bapak Gembala pergi, kemanapun Bapak Gembala melayani, Engkau selalu Tuhan satukan mereka ya Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan ya Tuhan. Roh Kudus selama memimpin di dalam kehidupan Bapak Gembala sekeluarga Tuhan. Terima kasih Yesus, kami hanya serahkan kepadamu saja karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah perisai bagi kami Bapak. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Tidak akan sia-sia kami untuk datang mencari Engkau ya Tuhan. Bersama-sama ya Bapak untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum mungkin kita ucap syukur nyanyi, jangan keluar dulu. Biasanya kan yang kesaksian yang ulang tahun ya. Mungkin Ivan sama Sasa ada yang mau bersaksi? Selama 70 tahun Papa melayani di sini dari masih remaja, pemuda, silakan mungkin Sasa. Baru nanti papanya yang bicara, mungkin bisa bagikan sedikit ke jemaat. Ya shalom. Puji Tuhan kita bisa melihat ya sampai saat ini Bapak Gembala masih sehat ya. Melayani Tuhan di usia yang boleh dibilang sudah senja ya Bapak Ibu ya. Ini semua juga karena berkat dari Tuhan hingga saat ini masih sehat ya Bapak Ibu. Dan ini juga karena ya kita tahu ya karena mungkin ya itu kan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan mungkin ya kalau misalnya kita senantiasa taat, berdoa, merenungkan firman Tuhan gitu, Tuhan tetap akan berikan berkat ya bagi anak dan cucunya juga. Dan saya sebagai anak pun merasakan banyak sekali teladan-teladan gitu dari Papa dan Mama, terutama dalam melayani Tuhan gitu. Kalau misalnya ada urusan tentang gereja atau tentang apa gitu, biasanya juga Papa kayak lupa gitu kalau usianya sudah tua gitu sebenarnya. Tapi kayak masih seger aja gitu ya Pak. Masih muda. Ya kami dari keluarga juga berterima kasih atas doa dari para jemaat untuk Papa kami. Kiranya Tuhan juga mengembalikan segala kebaikan, kasih sayang dari jemaat untuk keluarga kami. Terima kasih. Sebelum Om Jo kesaksian, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Oke, Om Jo akan tiup lilinnya. Mari kita bangkit berdiri, kita hitung. Om Jo, lilinnya belum ditiup, Om. Oke, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau hitung 3, 2, 1 ya, sama-sama ya. 3, 2, 1. Yeay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan doa berkat. Bapak Ibu, saya minta tolong Om Jo, kita tetap bangkit berdiri untuk berdoa berkat. Sama-sama sekali lagi kita mau doa bersama untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti dan beribadah. Apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami lakukan kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah. Biar Roh Kudus yang diam di dalam kami terus mengingatkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadikan hidup kami ini berguna dan bermanfaat bagi Tuhan, khususnya bagi umat Tuhan yang ada di negeri ini. Lebih spesifik lagi di gereja ini. Bapa, kami mau menyerahkan apa yang ada pada kami. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, apa yang ada pada kami, inilah kami. Biarlah dengan kemampuan yang kecil yang kami punya, bisa melakukan sesuatu yang besar di kemudian hari. Inilah kehendak-Mu buat kami ya Tuhan. Kami memang tidak berdaya, kami memang terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kami bisa melakukan segala sesuatu yang unlimited, yang tidak terbatas. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon kemurahan Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat mulai dari keluargamu, lingkungan di mana kau ada, tempat di mana kau bekerja. Nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus.